Kutukan Cermin, misteri dari dunia sebelah. Halo para pendengar setia bisikan horor. Pada malam yang kelam ini, izinkan saya membisikkan sebuah kisah dari Jepang yang telah membuat banyak orang takut untuk menatap cermin terlalu lama. Sebuah legenda urban yang tak hanya menyeramkan, namun juga meninggalkan pertanyaan, benarkah cermin adalah jendela menuju dunia arwah? Judul malam ini adalah Kutukan Cermin, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Kagami no Noroi. Pendahuluan. Cermin dalam budaya Jepang. Dalam budaya Jepang, cermin bukanlah sekadar alat untuk memantulkan bayangan diri. Cermin dianggap sebagai objek suci, salah satu dari 3 harta karun suci Jepang bersama dengan pedang dan permata. Namun, di balik kesuciannya, cermin juga dipercaya menyimpan kekuatan gaib yang bisa membuka celah antara dunia manusia dan dunia roh. Di banyak rumah tradisional Jepang, cermin tua disimpan dengan kain penutup. Mereka percaya bahwa jika seseorang terus menatap cermin terlalu lama, ia bisa melihat lebih dari sekadar pantulan dirinya, mungkin roh yang telah meninggal atau sesuatu yang lebih jahat. Kisah tentang kutukan cermin dimulai dari sebuah desa terpencil di daerah Tohoku, Jepang. Di sana tinggal seorang wanita tua bernama Oba Sayako yang dikenal sebagai seorang peramal. Ia memiliki sebuah cermin antik berbingkai kayu emas yang sangat besar. Cermin itu diwariskan turun-temurun dan konon katanya berasal dari era Heian. Sayako sering menggunakan cermin itu untuk melakukan ritual ramalan. Namun, penduduk desa mulai menyadari sesuatu yang aneh. Siapapun yang berkonsultasi dengan Sayako dan melihat ke dalam cermin itu akan mengalami nasib buruk dalam waktu 7 hari, termasuk mimpi buruk, kerasukan, hingga kematian misterius. Setelah kematian Sayako secara tragis, rumahnya ditinggalkan kosong. Namun, cermin itu tetap ada, tertinggal dalam rumah yang sekarang dikenal sebagai Rumah Terlarang di Bukit Kabut. Tahun 1998, seorang siswi SMA bernama Misaki Tanaka bersama teman-temannya melakukan uji nyali di rumah tua Sayako. Mereka masuk di tengah malam, tertawa-tawa, tak mempercayai cerita rakyat yang tersebar. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah ruangan tertutup kain lusuh. Di balik kain itu berdiri sebuah cermin besar yang dipenuhi debu dan retakan halus. Tanpa ragu, Misaki menyeka cermin itu dan menatap ke dalamnya sambil bercanda. Namun sejak hari itu, semuanya berubah. Misaki mengaku melihat bayangan wanita tua berdiri di belakangnya. Ia mulai berbicara sendiri, menangis di tengah malam, dan mencakar dinding kamarnya. Hari ke-7 setelah kunjungannya, Misaki ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tangannya menggenggam pecahan cermin, dan wajahnya penuh luka. Polisi tidak menemukan tanda-tanda orang masuk ke rumah. Tetapi cermin di kamar Misaki bukan cermin dari rumah. Sayako tiba-tiba retak tanpa sebab. Banyak ahli spiritual Jepang yang percaya bahwa cermin kuno dapat menjadi yokai no tobira, pintu bagi makhluk halus untuk masuk ke dunia manusia. Beberapa bahkan meyakini bahwa roh orang yang mati dengan tragis bisa terjebak di dalam cermin dan berusaha berkomunikasi dengan orang hidup melalui pantulan. Cermin Sayako dipercaya sebagai Kagami Jigoku atau cermin neraka, tempat roh-roh tersiksa menetap. Bila seseorang menatapnya terlalu lama, roh jahat dalam cermin akan mengambil pantulan jiwa si penatap dan menggantinya dengan entitas lain. Beberapa kepercayaan terkait cermin di Jepang. Jangan menatap cermin pada pukul 2-3 pagi, karena itu disebut jam roh, di mana dunia spiritual sedang aktif. Cermin tua tidak boleh dibuang sembarangan. Mereka harus dikubur atau dibersihkan dalam upacara khusus.
Jika cermin di rumah sering berembun sendiri tanpa sebab, bisa jadi ada entitas yang menetap di dalamnya. Di luar kisah sayaku, Jepang memiliki cerita lain yang menyeramkan tentang cermin. Hanayome Kagami yang artinya cermin pengantin. Konon bila seorang pengantin menatap cermin tertentu sebelum menikah, ia akan melihat bayangan calon pasangannya atau wajah mantan yang sudah meninggal. Chikagami yang artinya cermin berdarah, sebuah permainan horor populer di kalangan anak muda, di mana kamu harus berdiri di depan cermin dengan lilin menyala dan menyebut namamu 3 kali. Banyak yang mengaku wajah mereka berubah atau melihat senyum jahat yang bukan milik mereka. Kami pernah menerima email dari pendengar bernama Yuta, seorang pekerja kantoran dari Nagasaki. Dia membeli cermin antik dari toko barang bekas. Cermin itu indah dan dihiasi ukiran khas era Edo. Namun sejak dipasang di ruang tamu, suasana rumah menjadi tidak nyaman. Anjing peliharaannya menggonggong setiap malam ke arah cermin. Bayi tetangganya menangis setiap kali melewati depan rumah Yuta. Puncaknya, Yuta sendiri merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam cermin. Ia akhirnya menyingkirkan cermin itu ke tempat pembuangan kuil dan semua gangguan berhenti. Benarkah cermin hanya sekadar pantulan? Para pendengar bisikan horor, apakah kalian masih percaya bahwa cermin hanya memantulkan wajah kita saja? Ataukah mungkin di balik pantulan itu ada sosok lain yang tengah memperhatikan kita? Ingatlah legenda Jepang berkata, jangan terlalu lama menatap cermin saat sendirian, karena jika pantulanmu mulai tersenyum tanpa kamu sadari, mungkin kamu bukan lagi kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap dengarkan bisikan horor, karena di balik setiap bayangan selalu ada cerita. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.